berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Senang sekali kembali saya Ilham Dian Tadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Menjelang tutup tahun ya, tahun 2021. Kali ini edisi Rabu 29 Desember 2021. Seperti biasanya, setiap hari Rabu kita nanti akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari UMKM Kota Sidoarjo. Nah, nanti kita akan ngobrol bersama dengan sahabat-sahabat dari Korcam Candi ya. Sebenarnya di Candi ini ada apa saja sih? Yang saya tahu itu ada UMKM atau home industry tentang telur asin sih sebenarnya. Ya banyak sebenarnya ya. Nah, kali ini kita coba berkenalan dengan UMKM lain ya. Mungkin itu sudah terkenal di mana-mana. Nah, kali ini kita coba berkenalan dengan Mbak Wiwin Istiqomah. Beliau ini adalah perintis aneka macam kue ya. Itu ada tart ya, ada kue tart, brandnya atau mereknya adalah Tart KSI ya namanya. Kemudian ada Mbak Siti Mahnuna. Beliau ini adalah perintis atau bukan perintis sih, tapi bergerak di home industry, yaitu mainan jadul ya, dengan brand atau mereknya itu V&D Toy Store ya, mainan anak-anak jadul. Nah, kalau misalnya mungkin Anda sahabat ya yang pada era tahun berapa ya? Tahun 70-an, 80-an mungkin ya. Iya. Itu ada dulu mainannya memang kalau nggak mainan tradisional, kalau pakai alat itu adalah kayak kapal-kapalan kayak gitu ya. Kemudian ada yang didorong kletek gitu, saya nggak tahu apa namanya. Kemudian juga kalau mainan tahun 80-an itu biasa kalau kita beli di sekolah itu mainan dari plastik panjang, kemudian ada warna-warni, kalau digeser itu jalan. Kemudian ular tangga kayak gitu-gitu ya. Kemudian balon yang ditiup dan sebagainya ya. Ini balon yang bukan balon-balon kayak ulang tahun, bukan, tapi apa ya itu namanya ya, balon yang sifatnya nggak lama gitu loh. Apa saya nggak tahu. Iya, itu kan seperti itu. Nah, mainan-mainan ini memang kalau bisa dihidupkan lagi, karena anak sekarang sudah mainannya lebih canggih lagi, gadget ya. Tapi itu katanya bisa merusak mental, mata, kesehatan ya, khususnya mata, dan masih banyak lagi. Tetapi memang ada beberapa sisi positifnya juga ya. Jadi kita memang harus bijak menggunakan teknologi. Tetapi dengan mainan-mainan tradisional ini kita harapkan sisi motorik anak itu bisa kembali tumbuh ya, kembali tumbuh seperti itu. Nah, nanti kita akan berkenalan dengan Mbak Wiwin dan Mbak Siti, dan saat ini sudah berada di studio. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Wiwin. Selamat pagi juga. Apa kabar Mbak Wiwin? Alhamdulillah baik. Baik ya, di sebelahnya ini ada Mbak Siti. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Siti. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini tadi dari Candi berangkat jam berapa ini? Jam 6.15. Jam 6.15. Tapi alhamdulillah di sini datang lebih dulu ya. Nggak telat gitu ya. Oke, baik. Saya ke Mbak Wiwin dulu ya. Mbak Wiwin ini brandnya adalah Rumah Tart KSI. KSI ya. Mungkin bisa diceritakan ini awal mula berdirinya home industry yang dibangun oleh Mbak Wiwin ini seperti apa sih Mbak? Awal mulanya bikin ulta buat anak sendiri, tak bagi-bagikan tetangga, semua bilang enak. Akhirnya bikin lagi, saya masukkan ke grup kuliner Sidoarjo. Akhirnya banyak peminatnya. 1 minggu awalnya 1, lama-lama sekarang 1 hari lebih dari 20. 1 hari lebih dari 20? Iya, ini hanya fokus di kue tart saja? Iya, kue tart saja. Oke.
mereka bilang enak itu istimewanya apa sih Mbak Wiwin? Mungkin bisa dibuka nih salah satu contohnya nih ya. Dalamnya itu brownies. Aduh, pitanya manis ya. Iya, kayak orang manis orangnya. Bisa aja ini Mbak Wiwin ini ya. Korean tar ini kecil. Kan sekarang musim kue yang kecil-kecil. Iya, kalau gede-gede kayaknya agak ini ya makannya gitu kan. Iya. Nanti buat sampean satu masih satu. Jadi memang yang mini-mini itu kayaknya lebih manis gitu kan kelihatannya ya. Bikin juga tar sungsun 3, sungsun 2 juga bikin. Oke, jadi sesuai permintaan ya. Jadi ada yang ini kalau begini nih harganya berapa ini? 25.000. Iya, ini boleh diinformasikan gimana ini Mbak Wiwin, kayak apa rasanya apa atau apa kayak gitu-gitu. Semua dalamnya brownies sama filling selai blueberry. Iya. Oke, jadi ini brownies, terus sausnya coklat itu ya? Iya, fillingnya blueberry. Fillingnya itu berarti ada isinya ya? Ada isinya. Blueberry. Iya. Ini 25.000. Iya. Nah, kira-kira ada varian apa lagi dan harganya berapa saja? 12 cm 40.000. Tergantung ukuran 16 80, 14 60. Kalau sungsun 2 250. Mbak, ini kan sebelum memutuskan untuk membuat kue, ini kan pasti dulu ada banyak pertimbangan, ya kan? Iya. Nah, mungkin atas dasar apa sehingga memutuskan membuat kue tart ini? Apakah memang hobinya? Hobi. Memang suka bikin kue gitu ya? Iya. Bikin nggak jadi bikin lagi, bikin nggak jadi bikin lagi. Oh, jadi gagal juga ya? Gagal juga. Proses ya. Terus belajarnya dulu gimana? Otodidak. Iya. Nah, ini kan untuk memutuskan merasa layak dijual itu kan juga ada banyak pertimbangan juga kan. Iya. Nah, ini gimana nih Mbak? Apakah selama ini pertimbangan apa yang menjadi Mbak Wiwin tuh yakin wah ini layak jual nih kayaknya kayak gitu gimana? Ke tetangga, ke teman semua bilang enak kan berarti sudah layak. Apa istimewanya apa sih ini? Dibanding tart yang lain kan banyak tuh ya, tart di toko-toko kayak iya, di toko-toko kan biasanya dalamnya spong kuning biasa. Ini kan brownies, jarang kue tart isi brownies. Oh, jadi keistimewaan dari tart kuenya Mbak Wiwin itu ada fillingnya gitu kan. Kalau biasanya di luar itu pakai topping ya. Isinya nggak ada tapi toppingnya yang kayak gitu-gitu ya. Ketebelan lah biasa orang-orang ya. Jadi sensasi rasanya kalau Mbak Wiwin itu pakai daleman topping itu filling gitu ya. Fillingnya apa aja sih Mbak? Rata-rata blueberry tapi bisa request ada strawberry, coklat, fillingnya coklat bisa. Oke, baik. Jadi Mbak Wiwin ini tertarik di bidang tart ya. Padahal kalau kue-kue kan banyak fokus, ya. Kue basah, habis itu cookies apa kayak gitu-gitu. Enggak, kue tart aja. Kue tart aja. Nah, ini menarik sekali ya karena gini Mbak. Kue tart itu kan identik dengan ulang tahun sih sebenarnya, dan itu nggak tiap hari ya kan? Gimana ini? Kadang aku juga heran, tiap hari laris padahal ulang tahun kan 1 tahun sekali. Iya gitu. Iya. Gimana Mbak? Tiap hari kadang hari ibu itu bikin 90 lebih. Waduh, kemarin ini ya? Iya, punya karyawan 1. Sampai sekarang punya karyawan 1. Nah, ini untuk mempertahankan kualitas, rasa dan sebagainya apa Mbak yang selama ini dilakukan? Ya rasa dipertahankan, masih bahan-bahan naik ya tetap harga dinaiknya dikit, pokoknya dalamnya kan kualitasnya harus sama, bahan-bahan yang bagus gitu. Oke. Nah, untuk apakah selama ini Mbak Wiwin merasa puas dengan apa yang didapatkan begini atau nggak pingin belajar yang lebih? Maksudnya kan yang lebih banyak kan? Iya banyak. Ilmu dari kue perkuean untuk kue tart itu kan banyak sekali gitu ya. Pengen yang lebih. Oke, lah selama ini mungkin pernah nggak melakukan kayak mencicipi di mana gitu atau kan biasanya kita itu sebelum bikin kan pasti ada kayak perbandingan ya kan. Mungkin dari harga yang sekian itu rasanya begini, harga yang agak mahal lagi ternyata begini. Pernah begitu ya Mbak? Pernah. Dan apa yang didapat dari itu? Perasaan ya enak kayak sendiri. Masa sih? Lari anakku nggak mau kue lain selain kue bikinannya ibu sendiri, nggak mau dapat lantan-lantan, nggak mau.
Iya, iya. Iya sih ya. Kan harus pede ya. Iya. Mbak, ini variannya apa lagi yang bisa kita sampaikan? Ini kan modelnya begini. Iya, soalnya Mungkin- memang GoPro bawa yang kecil. Aslinya banyak di rumah yang besar, sungsun, macam-macam. Biasanya kan ada kue tart itu nggak begini ya, ada yang dari buah, ada yang dari Ada, puding, bikin es ada krim yang juga, es krim Oh, tar. oke. Bikin es krim, dalamnya itu full es krim, nanti ditopping buah. Natalan kemarin dapat pesanan gitu, satu orang pesan 5 es krim. Itu buah. harganya berapa? 250. Jadi range harga dari 25 yang paling murah Iya. sampai 350. 350 ya. Nah, itu ukurannya berapa nih kalau yang paling mahal itu? 24. Tergantung kreasi, kalau modelnya susah gitu mahal. Oke, juga tergantung sama isian Iya, ya. isian. Kalau misalnya isinya itu keju full gitu kan pasti mahal, Mbak. Kayak cheesecake Iya, gitu. kayak gitu-gitu ya. Iya. Oke, nah sekarang yang mau tanya sampai sekarang omsetnya per bulan berapa sih? Banyak ya, kadang nggak ngitung kan aku masuk Gojek, GoFood, Shopee Food, GrabFood itu online aja sekitar 15 per bulan, belum yang offline. Itu. Sampai berapa, Pak? Mungkin per bulan di atas 5 ya? Dia ya lebih di atas 10. Oh, di atas 10? Iya. Ya ampun. Nah, kadang hari Minggu dapat 3 juta, 2 juta minggu aja. Itu per hari per Minggu hari, aja ya? Iya. Oke. Nah, ini karyawannya cuma 1 Iya, ya. 2 sama saya sendiri. Untung banyak ini Mbak Wiwin ya. Jangan mau kalah ini Mbak Siti ya. Mau tak tiru aja. Kalau kue kan tergantung kreasi bahan ya, sama kan kreasi bisa jadi mahal sih. Iya. Mbak Wiwin, ini kan persaingan di luar itu begitu ketatnya, Iya, ya kan? Apa yang dilakukan Mbak Wiwin agar memanjakan konsumen atau bagaimana? Iya. Atau bagi mereka yang pelanggan itu ada diskon atau apa? Iya, gimana? sering dapat Gimana? diskon kalau hari ibu gitu, ya Valentine gitu. Sekarang lagi tren kue tar isi uang ya, bikin tar isi uang. Kue tar isi uang. Iya, ditarik. Oke, mungkin isi handphone juga ya. Kayak Mbak Ada Im. isi jam tangan. Oh iya. Iya, pernah. Itu gimana Mbak? Apa nggak lonyot-lonyot gitu atau Enggak, gimana kan sih? diwadahi box sih nanti, Ada boxnya dipendam. ya? Masih isi uang, uangnya diplastiki dulu buangnya. Oh gitu. Tiap hari bikin isi uang itu. Itu biasanya untuk apa sih mereka? Untuk kayak surprise gitu Iya, atau iya. apa sih? Jadi kan nggak hanya ulang tahun kan sekarang momennya ya. Iya. Jadi momennya itu nggak merayakan ulang tahun, nggak merayakan hari besar, Kadang tapi pengen makan kue tar, kadang anak sing ngomong gitu. oke, baik. Ini mungkin bisa saya kurang jelas ini Mbak. Kayak macam-macamnya itu apa lagi sih? Di Instagram banyak. Mungkin bisa disebutkan. Kalau tadi itu ini kan kalau kue tart itu biasanya kan cake biasa. Iya, Nah, yang dihasilkan Mbak Wiwin apa saja? Brownies, dalamnya filling strawberry, bisa kemudian? juga dalamnya es krim bisa, dalamnya spiku juga bisa, sesuai request, rainbow bisa. Kemudian? Ya bisa request isi uang, isi sembarang lah. Tahu isi surat juga pernah, isi surat. Pernah ada pacaran isi surat man. Ya ampun. Ini udah lama berapa tahun Mbak? 4 tahun. Sudah 4 tahun ya. Iya. Berarti sebelum pandemi sudah ada ya. Iya sudah. Awalnya gimana sih perjalanan bisnis Mbak Wiwin ini? Apakah pertama itu memang disambut antusias oleh Ya, pertama kan gimana iseng nih? kita di ulang tahun anak bikin, tak bagi-bagi enak, langsung masuk grup kuliner. Kuliner Sidoarjo. Ada yang minta COD, sekarang nggak mau COD soalnya garapannya banyak. Maksud saya gini loh, kok bisa langsung mereka itu merespon dan langsung pesen gitu loh? Kan pasti itu ada something atau sesuatu yang menarik gitu ya. Iya. Awalnya itu gimana dan kemudian Mbak Wiwin memutuskan akhirnya, aduh ini kayaknya harus dibisniskan ini. Nah kayak gitu-gitu loh. Iya, Kan ini mungkin juga bagi mereka sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang mungkin agak ragu-ragu Mbak. Sekarang Iya. itu mau bisnis tapi pikirannya itu kayaknya aduh kok nanti gagal, nanti kayak gitu-gitulah. Ya, harus Atau optimis. nah kayak gitu gimana nih Mbak Iya. ceritanya? Nggak tahu ya, ngalir aja langsung. Ada contoh apa sekarang lagi hits apa, bikin padahal nggak pakai kursus, langsung bikin sendiri di rumah, lihat YouTube gitu.
Oh, oke. Jadi Mbak Wiwin ini tutorialnya selain otodidak juga di Iya. YouTube ya. Iya. Awas jangan sampai keliru loh, YouTube itu kadang-kadang ada yang menyesatkan juga Enggak, loh ya ya. kan uji coba, ya uji coba. Oke, baik. Nah, Mbak Wiwin selama ini dari sekitar 4 tahun yang lalu ya, berarti Iya. 2017 ya. Iya. Nah, itu gimana Mbak? Kendala-kendala apa yang selama ini ditemui? Kendalanya nggak bisa kirim jauh-jauh kan, Twitter kan nanti jembret ya, Mas ya. Ya paling jauh Surabaya, pinggir-pinggir gitu. Itu kalau pengepakannya gimana ini Mbak? Kan biasanya sorry, kadang-kadang orang itu kan asal aja kan. Iya. Gimana Mbak? Ya pakai kurir yang biasa bawa kue. Kalau nggak biasa kan nanti diontang-anting. Iya gitu. Oke, tapi safe ya, aman Iya, maksudnya. aman. Terus- Saya bukukan dulu di kulkas berapa jam. Jadi keadaan kue ini nggak, meskipun agak apa gitu, Iya, tetap buku. nggak lonyot atau kan biasanya itu apa toppingnya itu kayak Jembret. ada. Iya betul. Jembret itu pakai kayak fla-fla gitu ya Mbak Iya, ya. heeh. Itu dibekukan dulu Iya, berarti dibekukan ya. dulu. Oke, kendalanya hanya pada saat Pengiriman. ya. Iya. Kalau bahan baku, karyawan, pemasaran gitu nggak ada kendala Nggak apa-apa. ada. Oke, nah ini kendalanya cuma satu, sahabat ya. Jadi kalau misalnya pingin bisnis, memulai bisnis, coba ada bisnis kayak Mbak Wiwin ya. Kendalanya nggak banyak, hanya pengiriman saja. Iya. Terus ini bertahan sampai kapan sih? Maksudnya daya tahan Nggak tahu kuenya? tiap hari bikin ya habis. Nggak tahu. Kata yang beli itu 1 minggu di kulkas tetap enak. Kata yang beli. Saya kan nggak pernah sampai lama-lama, 2 hari habis. Tapi tiap hari bikin. Enggak apa kayak kadaluarsanya gitu, enggak pernah Seminggu sampai. tetap enak. Oh, oke, baik. Ya, kita bergeser ke Mbak Siti ya. Dari Mbak Wiwin istiqomah dengan Tat KSI. Oh ya, satu lagi. Kenapa namanya KSI? Nama suami dan nama anak digabung. Oh. Nama suami Koliska ya. Adam sama Yesi jadi KSI. Atau ditambah lagi ya KSI Win gitu. Wah cocok ya. Loh, bagus loh KSI Win itu menang. Iya, Win itu menang. Wis kadung ini. Iya, kadang terkenal di mana-mana. Oke, sekarang ke Mbak Siti Mahnuna. Ini menarik sekali Mbak Siti ya. Kalau kita lihat di tayangan di studio ini ada Mbak Siti ini membawa mainan-mainan jadul ya. Mainan-mainan jadul. Coba Mbak Siti minta tolong ditunjukkan kapal-kapalnya tadi, yang kapal yang saya sebutkan tadi. Nah, ini namanya apa sih Mbak Siti? Ini kapal otok-otok. Betul. Kapal perang ya. Kapal otok-otok ya. Jadi ini caranya itu dikasih minyak ya. Dikasih ya minyak Jelantah, minyak goreng, minyak iya. goreng. Minyak goreng dinyalakan langsung dimasukkan. Ke ember yang ada airnya. Nanti muter-muter gitu. Nah, ini memang tahun Legenda 70-an, ya. 80-an iya, ya. sampai Mbak sekarang Siti ya. ini masih saya tuh dapat pesanan dari Gresik, pegawai semen Gresik yang Gresik berapa itu? Pegawai semen Gresik. Itu kemarin itu minta 50 terus akhirnya minta 100. 50 biji. Iya. Oh, kenapa? Ternyata buat apa ya? lomba ditaruh di pelabuhan. Oh, Nggak ya tahu gimana ampun. cara kerjanya. Saya sendiri nggak paham. Saya juga bayangkan pelabuhan berarti laut dinyalakan terus dipakai lomba. Nggak tahu gimana. Terus kemarin itu ada yang kalah, nggak terima yang kalah itu. Akhirnya pesen lagi. Minta dimodif gimana caranya bisa menang sama temennya. Terus aku gimana caranya, ini bukan buat lomba, buat perang ini. Alhamdulillah gitu. Di ramenya ini di daerah pesisir malah sekarang. Ya itu tadi buat lomba. Nggak tahu saya gimana. Yang saya tahu ya cuman muter-muter gini kan dia. Iya. Mungkin zaman milenial jadi dia bisa maju perang mungkin. Oh, iya. Ini yang sekarang yang rame di daerah pesisir-pesisir. Kemarin juga di Pasuruan juga
katanya ada lomba gini, saya juga belum tahu sendiri. Oke. Kalau yang ini bisa aja ya orang-orang ya. Waduh, ini Iya. orderannya Bu Siti nanti tambah. Amin. Semakin banyak lomba ordernya juga Iya, semakin ini ya. Nah, sekarang gini Mbak Siti, kenapa tertarik bisnis atau membuat home industry tentang mainan jadul ini? Iya, ini dulu usahanya itu orang tua saya. Jadi saya kan enggak kerja, di ibu rumah tangga di rumah. Pertamanya sih bantu-bantu aja dulu, bantu-bantu gitu. Kok lama-lama orang tua sudah sepuh, enggak bikin, pesenannya banyak. Ya itu saya teruskan di situ. Cuma bedanya sekarang zamannya agak modern, dibantu anak pakai sedikit stiker. Jadi langkahnya ya itu tadi agak jauh sekarang. Maksudnya lebih mudah pengerjaannya dibanding dulu gitu. Iya, pengerjaan lebih mudah, pangsa pasarnya pun lebih luas. Iya. Kalau dulu kan door to door kita jojo itu maksudnya itu jalan kemana-mana. Kalau sekarang enggak. Iya, kalau dulu kan, ya kan ada bahasa tengkulak lah, bahasa itunya tengkulak gitu. Dia kan ngambil di rumah terus ngambil dijualnya di pasar malam kan, nunggunya pasar malam. Biasanya kalau di sini terkenalnya pasar bandeng. Pasar bandeng di sini, pasar bandeng di Gresik, pasar bandeng di Semarang itu megengan atau perpekan itu biasanya kan gitu. Ini tapi pangsa pasarnya masih ada ya? Maksudnya ini kan anak-anak sekarang kan kita tahu mereka itu mainannya udah gadget dan sebagainya gitu. Gimana nih Mbak Siti? Apa masih ada atau gimana? Pangsa pasarnya alhamdulillah sekarang malah rame. Masa sih? Iya, malah saya yang belum bisa memenuhi itu di luar pulau, daerah Ambon, NTT. Karena apa? Saya packingnya yang susah. Packingnya susah, lagian mahal. Mahal packingnya. Mahal gitu ya? ongkirnya. Ongkirnya. Saya pernah 10 set kompor yang kayak gini. Ini 10 set itu ongkirnya itu hampir 2 juta. Waduh, iya. Ini harganya berapa ini? Ini kalau gini harga retail itu 50.000. Itu ongkirnya hampir 2 juta, 1.900.000, ya sekian lah. Waduh, 2 ya juta. jauh ya bedanya. Di Ambon. Tapi yang di sana itu responnya bagus, tapi saya yang enggak berani. Saya takut ini kan ringkih barangnya. Iya, betul. Jadi yang di sana enggak apa-apa, dikirim aja dikirim. Saya kasihan nanti sama yang di sana. 10 itu paling lolosnya cuman berapa kan belum lagi cuaca kendala pengiriman lama sampai 1 bulan 2 bulan. Oke. Tapi ini sebenarnya kalau misalnya diisi dengan kompor ini, diisi dengan minyak betulan bisa ini bisa atau enggak? Ini bisa nyala. Bisa ya sebenarnya. Bisa, ini Mbak kan Siti ada ya? tempat sumbunya. Ini saya biasanya dapat pesanan itu dari Batik Al-Huda. Di mana itu? Ini di Gading Fajar ini. Biasanya beliau kerjasama sama dinas apa ya, yang di Sidoarjo untuk batik. Biasanya beliau selalu pesen, mesti itu biasanya akhir tahun, Agustus sampai Desember itu beliau mesti pesen. Cuman 2 tahun terakhir semenjak pandemi tidak ada pesanan dari beliau. Oke, jadi ini sebenarnya memang iya mainan, tapi kalau difungsikan secara nyata sebagai kompor itu bisa ya Mbak Siti ya. Makanya mainannya mainan edukasi. Mainan edukasi. Iya. Jadi intinya bukan mainan-mainan yang asal dipakai mainan enggak. Iya, kalau tapi yang asal ini ada yang itu kecil. Jadi ini cuman sekedar dipakai aja. Mainan aja ya Mbak Siti ya. Ukurannya lebih kecil. Ukurannya lebih mini. Berapa ini? Kalau yang ini 30.000. 30.000, yang ini berarti kompor tapi ukurannya mini gitu aja ya Mbak Siti ya. Iya, ini tidak bisa iya, kalau ini bisa. Ini sebenarnya sudah masuk di Dekranas, sudah pernah dulu. Cuman ya gitu, kalau di Dekranas kan kita titip barang nanti pencairannya kan nunggu begitu. berapa lama gitu. Kalau ya, kita kan kalau di luar kita kan cash langsung. Langsung gitu ya. Jadi misalnya ada yang pesen berapa langsung bayar gitu kan. Iya. Oke, nah ini Mbak Siti selain
apa kayak alat-alat rumah tangga, mainan alat-alat rumah tangga, kemudian kapal otok-otok. Nah, Iya. apalagi nih? Sementara ini dulu. Oh, ini dulu. Iya. Oke, padahal kalau yang mainan jadul banyaknya kayaknya ya. Iya. Tapi yang paling legendaris itu ya kapal otok-otok, itu nggak Iya. bisa dilupakan ini Iya. ya. Oke, kenapa Mbak hanya fokus ini? Apakah memang ini yang paling banter penjualannya? Iya, betul. Oh gitu. Betul. Ini terutama. Kalau ini peminatnya sedikit. Yang paling banyak itu ini sama timbangan. Kalau timbangan Oh, itu ada timbangan ya? ini. Hmm. Kalau timbangan ini ramenya di Shopee. Oke. Iya, ini Ini hanya mainan atau bisa berfungsi ini? ya kira-kira? mainan. Mainan aja ya? Ya bisa gerak-gerak cuman mainan. Oke, Nggak kan gitu, beda iya. sama yang kompor ini ya. Iya. Kalau Iya, kompor ini kan ini bisa. cuman mainan. Kalau ini agak rame sih di Shopee. Berapa ini Mbak Siti? Ini saya jualnya ini 30.000. 30.000. Iya. Oke, nah jadi itemnya itu alat rumah tangga, kemudian timbangan, sama kapal otok-otok Iya. ya. Nah ini kapan sih mulai bisnis? Ini kalau iya. Kan tadi meneruskan Iya. bisnis orang tua. Nah berarti mulai tahun berapa ini Mbak Siti? Ini kalau saya fokus benar-benar fokus itu sekitar tahun 2015 saya fokus. Fokusnya di sini maksudnya bukan sekedar bikin ya, Iya, nggak sekedar kalau ini bikin, tapi ini fokusnya, sudah fokus bisnis iya, gitu ya. sudah saya fokuskan di bisnis ya ini tahun sekitar 2015. Tapi sebelumnya sudah ada tahun berapa? Waduh, enggak tahu saya. Mungkin- Dulu kan Jadi di mungkin- Candi kan yang terkenal kan Sayangan. Mungkin dulu Mbak Siti belum lahir sudah Iya, ada sudah ya. kakek kan bikin apa dulu ketel yang dari seng. Ya produknya orang Candi, Iya, dandang iya. atau apalah itu gitu. Oh kayak kesambi di Porong itu kan? Iya. Itu Loh, kan juga ya dulu kayak Candi, dandang. Kesambi itu kan banyak dari pegawai dulu bekerjanya di Candi. Oh gitu. Berarti yang nenek moyangnya apa ya itu cikal bakalnya itu ya di Candi. Semua pegawai semua yang di Kesambi asal muasalnya itu dari UD Marhaban itu. Pegawainya UD Marhaban akhirnya buka-buka akhirnya sampai berkembang di Kebonsari. Oh Iya. oke, jadi nyempal di mana-mana ya. Iya, mantunya nikah sana nikah sana gitu. Iya. Aduh, ini membawa efek yang bagus ya. Iya. Dan kalau boleh tahu juga di Candi yang desa apa sih? Maksudnya yang sentranya apa? Candi. Tempat desa apa namanya? Candi. Oh, Desa Candi, Kecamatan Candi. Candi. Oh, Iya. gitu. Iya, Atau iya. kalau lebih fokusnya di Candi Sayang, nama dusunnya. Kalau desanya kan Candi, dusunnya Candi Sayang. Oke, nah nanti sahabat-sahabat Suara Sidoarjo kalau penasaran di mana sih ada sentra pembuatan kayak alat-alat rumah tangga, kemudian mainan dan sebagainya, sampai sekarang masih ada ya Mbak Siti ya, masih ramai gitu ya, masih banyak yang concern di bidang kayak pembuatan alat-alat rumah tangga kayak tadi tuh kayak mungkin dandang ya, penggorengan atau apa kayak gitu-gitu masih banyak ya di sana ya. Kalau untuk yang dandang atau loyang atau apa masih banyak. Tapi kalau untuk ini kebetulan cuman saya. Oh, kalau yang mainan jadul Iya, ini cuman hanya saya sama adik-adik saya. Jadi adik-adik saya kan bisa kerjanya, enggak bisa buangnya. Oh, oke. Jadi saya yang kerjasama, saya yang kulak bahannya, adik saya yang ngerjakan. Adik saya yang ngerjakan bagian apanya, saya yang bagian apanya, nanti saya yang bagian nyetor Oke. gitu. Nah, yang menarik juga meskipun yang dijual oleh Mbak Siti ini mainan jadul, tapi brandnya itu nggak main-main ya. Jadi namanya itu kekinian. Iya. V&D Toy Store. Oh, coba ya. Iya, Gimana ini kok bisa jadi pakai V&D Toy Store ini asal seperti mulanya? Mbak Wiwi nama anak juga. Oh, nama anak ya. Namanya Tapi anak. betul ya, V&D atau Fendi bacanya? V&D ya. V&D, iya, nama anak-anak. V&D Toy Store ya. Iya. Nah, ini Anda bisa ini di mana aja Mbak yang bisa kita lihat? Mungkin di Instagram, media sosial mana iya, aja? di Shopee, Instagram, terus apa ya, Facebook. Saya enggak begitu paham soalnya. Yang bagian pemasaran siapa? Yang Ya. memasarkan?
Atau Ya mungkin saya sih harusnya, tapi saya enggak paham yang Nah, itu siapa? Yang handle itu siapa? anak saya. Oh, oke. Jadi ini berkolaborasi Iya. ya, Mbak Wiwin. Jadi misalnya Mbak Siti ini yang bikin, kemudian yang bagian memasarkan media sosial itu putra-putrinya Iya. gitu ya. Oke, mungkin mereka lebih melek teknologi kayaknya ya. Jadi tapi nggak ada salahnya nih Mbak Siti juga belajar juga ya. Iya. Oke. Alhamdulillah sekarang sudah bisa buka Shopee. Nah, Sudah bisa. ini dipasarkan di mana aja sih selama Kalau ini? selama ini sih biasanya di deket-deket sini daerah Surabaya, tapi semenjak pandemi tepar semua kan bos-bos besar saya. Jadi sekarang saya pemasarannya daerah Jawa Tengah, Jogja, Klaten, Oh, malah lebih Iya. jauh ya? Malang, paling terdekat Malang sama Gresik. Sekarang malah jauh-jauh itu. Oke, nah tapi nggak ada masalah ya Mbak Siti ya? Nggak, Alhamdulillah. meskipun jauh harganya juga tetap sama. Harga Tetap ongkir sama. ikut Oke, pembeli. Iya. ongkir menyesuaikan ya kan? ikut pembeli. Ikut membeli. Kan pakai kargo. Oke, baik. Nah, saya ingin tanya tentang pembuatannya, ya sekilas aja, nggak perlu Iya. detail, tapi ini kan memerlukan keterampilan ya, membuat kapal, membuat apa. Nah ini ilmunya kan didapatkan dari orang tua ya, turun temurun. Iya. Kalau boleh tahu seperti apa ini Mbak, cara Kalau pembuatannya? ini bahannya dari kaleng roti, tenggo atau apa yang buat lebaran-lebaran itu. Oh. Kalau yang ini bahannya dari kaleng susu, susu bubuk anak-anak itu. Itu dibalik ya maksudnya ya? Enggak, Kok Ya- bisa ya susu. bersih begitu? ya nanti kan dipotong, dicuci, nanti terus ini di brown. Terus yang ini kaleng kepiting dagingnya kepiting itu. Yang ini tuh. Kalau yang ini dari daur ulang, biasanya diral atau aluminium kan didaur ulang gitu. Ya ini nanti kan diproses semua ini kaleng rotinya dilubangi semua. Kalau untuk dalemannya ini dari sisa yang kita gunting ini tadi kita gulung, terus jadi yang tempat sumbunya itu. Oh iya benar. Intinya Nggak ada yang kebuang lah iya, intinya. memanfaatkan yang nggak kepake dimanfaatkan ini lagi gitu ya. Bahannya daur ulang semua. Pun ini juga daur ulang dari yang apa itu ya, yang buat cetak itu, yang percetakan itu, yang lembaran panjang itu. Ini nanti dipotong jadi kayak gini. Sama ini hasilnya dari itu, dari yang percetakan kan mesti ada yang lembaran itu. Ini juga dari lembar percetakan itu. Oke, Dari baik. lembaran itu. Satu karya ini membutuhkan waktu berapa menit? Maksudnya kayak kapal otok-otok. Nah itu bikinnya sampai selesai membutuhkan waktu berapa lama? Ini hitungnya gimana ya? Kalau ya mudah sih sebenarnya. Satu hari aja kalau untuk ini bisa sih kalau 10 atau berapa. Kan kita ngitungnya 10-20 Iya. biji gitu ya. kan prosesnya sekalian Betul. apa bagian-bagian nanti disetel gitu. Jadi misalnya nih kalau misalnya bikin 10 kita potonglah sesuai ukuran Iya. gitu kan. Satu lembarnya jadi satu berapa, lembar berapa gitu. Iya. Akhirnya nanti dirangkai gitu ya Mbak ya. Dirangkai gitu. Intinya sehari bisa sampai 10 sampai 20-an mungkin ya. Iya, untuk bisa. kapal otok-otok Iya, gitu bisa. ya. Tapi kalau untuk yang kompor gini mungkin agak Ini susah ya. Kalau kompor ini paling seminggu itu paling enggak 100 itu enggak jadi mungkin. Kalau 100 satu setnya itu mungkin. Kalau biasanya saya sih targetnya 10 hari ya semingguan lah 100. Ini 100 set. bagian yang paling rumit itu yang apanya sih Mbak? Yang Bagian paling rumit, bikin tempat apa? ini, tempat sumbunya ini. Oh itu yang agak rumit Iya. ya. Pengerjaannya kan mulai dari press tempatnya itu, melubangi yang kecil-kecil, terus bikin tempat sumbunya itu kan rangkap 3.
Dari yang paling kecil yang diisi sumbu, terus agak besaran dikit, terus yang luarannya itu. Terus nanti dipasangi kawat lagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 7 kali proses itu. Oke, jadi prosesnya itu kita pilih bahan-bahannya, kemudian kita potong-potong sesuai sesuai ukuran, kemudian baru dirangkai. Ya, dirangkai. Setelah itu mungkin kita cat langsung ya atau gimana? Dicuci dulu. Dicuci dulu, Dicuci kemudian bersih. Setelah dicuci nunggu kering, dipoles pakai bensin, dilap lagi pakai itu, baru dicat. Baru dicat ya. Jadi begitu ya. Terus nggak butuh kayak cetakan-cetakan ya, Mbak? Misalnya apa gitu? Bawahnya ini aja pakai press. Ya, yang ininya aja untuk bentuk bawahnya biar enggak kelihatan kaleng. Pure kalernya itu jadi bawahnya biar kelihatan kayak beneran. Kayak ini buletan-buletan di badan dandangnya itu. Iya, gini-gini nih. Ya ini kan sisa-sisa semua ini. Membentuk buletan-buletan ini. Ini. Bukan. Yang ini. Buletan yang ini. Iya, betul. Ini kan ada alatnya, rollnya nanti. Semua pakai alat. Jadi pakai press, nanti kalau mau guntingnya juga ada punnya untuk motong. Iya, saya nggak tahu ya apa itu pun, apa itu apa ya. Iya. Ini, mungkin kalau di sekolah teknik ngerti mungkin. Mungkin nanti memang harus praktek langsung ya biar lebih tahu apa itu pun dan sebagainya. Iya. Kalau yang alat-alat yang dipakai Mbak Wiwin mungkin lebih familiar ya. Iya. Blender. Paling ya blender, pengocok telur, mixer gitu. Mixer apa itu ya. Iya. Nah, oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita pagi hari ini untuk Mbak Wiwin, Mbak Siti. Sahabat-sahabat tetap bersama kami. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah atau KITE IKM. Nah, syarat untuk menerima fasilitas KITE IKM yaitu memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Untuk pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Sedangkan untuk fasilitas dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari KITE IKM yaitu pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Juga prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Untuk info lengkapnya Anda bisa hubungi 1500225, 1500225, atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI, dan bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat
pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya, sahabat, apakah Anda punya atau sudah punya rencana ingin tahun baruan ya kemana begitu? Nah, kalau memang masih belum ada, coba Anda bisa langsung ke Luminor Hotel Sidoarjo ya. Anda bisa ke sana bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi tentunya ya kan, rekan kerja, sahabat, keluarga dan sebagainya. Karena di sana pada malam tahun baru itu ada event namanya Barbecue Caribbean Night ya. Acara ini digelar di malam tahun baru tepatnya pada tanggal 31 Desember 2021 dari jam 5 sore sampai 9 malam ya. Bayarnya murah aja, cukup Rp150.000 per pax ya. Anda sudah bisa menikmati buffet all you can eat, ada live music ya. Dan ini bisa Anda reservasi sekarang juga ya kan. Nah, selain itu sahabat, di Luminor Hotel Sidoarjo ada event namanya Travel to 2022 ya, yaitu menginap semalam di Deluxe Room hanya dengan Rp780.000. Ini sudah termasuk breakfast, kemudian dinner untuk 2 orang. Untuk info lebih lanjut atau reservasi Anda bisa hubungi 0819 1271 2000. 0819 1271 2000. Informasi ini dipersembahkan oleh Luminor Hotel Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kali ini ada 2 informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama atas nama Budi Susanto bin Asmui, dulu tinggal di Dusun Kemerisan, RT 9 RW 2, Gelagah Arum, Kecamatan Porong, Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Budi Susanto bin Asmui dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90, pada hari Rabu 12 Januari 2022 jam 8 pagi. Kemudian untuk panggilan sidang berikutnya atas nama Dwi Tias Ningsih binti Slamet Raharyadi, dulu tinggal di Dusun Demeling 2, RT 2, RW 4, Gedangan, Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudari Dwi Tias Ningsih binti Slamet Haryadi dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Kamis 13 Januari 2022 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer.
Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat ya, Sidoarjo Kota UMKM. Kali ini bersama dengan Korcam Candi, bersama dengan Mbak Wiwin dan juga Mbak Siti ya. Mbak Wiwin ini dengan produknya yaitu kue tart, kalau Mbak Siti ini adalah mainan jadul. Saya ke Mbak Wiwin ya kali ini. Mbak Wiwin ini bisa diceritakan juga mengenai peran lembaga atau dinas ya. Ini kan mengikuti pasti dong selain melakukan bisnis ini ada pihak-pihak lain yang ikut membantu begitu kan. Iya. Nah, selama ini bagaimana peran dinas koperasi, kemudian bagaimana peran dari koordinator di kecamatan itu sendiri atas usaha dari Mbak Wiwin. Ini juga untuk Mbak Siti ya, pertanyaannya sama nanti sambung menyambung aja. Monggo Mbak Wiwin, gimana ini, silakan. Ya, membantu juga sih yang UMKM, ada perizinan gitu, ENB, langsung SIUP. Ini berarti sudah mengurus itu semua ya? Sudah semua, itu dibantu UMKM. Itu tadi. Kemudian membantu apa lagi selama ini? Selama ini itu dulu, perizinan surat-surat itu. Mungkin dibantu, mungkin permodalan atau ini ikut pameran-pameran atau gimana? Belum pernah ikut pameran. Belum ya? Iya. Mungkin pelatihan-pelatihan. Iya, gitu. pelatihan itu. Iya. Selama ini berarti pelatihan bikin kue atau gimana? Iya, pernah pelatihan bikin kue di Ciputra. Iya. Apa yang didapat dari itu? Ya, istilah pelatihan itu bikin roti manis, bukan kue tart. Tapi nggak apa-apa ya, namanya ilmu kan? Nambah ilmu, iya. Kalau Mbak Siti gimana nih Mbak, selama ini merasa terbantu nggak dengan adanya dinas koperasi, mungkin gitu, atau bagaimana selama ini, seperti apa perannya, atau mungkin nggak apa-apa kalau mungkin selama ini begini saya punya harapan agar harapannya apa kayak gitu, monggo. Kalau dari koperasi kayaknya belum ada apa-apa. Kalau dari UMKM, dari Candi saya sangat terbantu dengan perizinan, mungkin NIB-nya. Ya, meskipun belum bisa dipergunakan, enggak tahu saya dipergunakan yang apa dulu. Tapi minimal saya sudah bisa masuk di kecamatan dan produk saya sudah dikenal sama Pak Camatnya yang baru. Ya, terus kalau dari permodalan sih alhamdulillah belum. Apalagi yang kemarin digembar-gemborkan BPUM. Yang pertama 2, 3 itu alhamdulillah saya juga belum. Tapi alhamdulillah kemarin dengan bantuan dari Bu Leni UMKM sama dari Kodam, itu alhamdulillah saya baru dapat 1 kali. Padahal pegawai saya 2 kali dapat BPUM dengan modal foto dari produk saya. Kok bisa gitu ya? Iya. Saya juga heran, padahal saya punya NIB. Malah saya pernah sampai dicibir sama tetangga, ngapain ikut UMKM, mau BPUM aja ndak dapat, ya gitu. Kalau harapan saya sih gimana ya? Untuk bicara modal, kita modal harus lapis 3, 4, bahkan lapis 5 kan untuk modal. Gimana sih, apa prosedurnya yang agak rumit? Gak paham saya itu. Pernah ngurus saya sama tetangga saya sesama UMKM. Mulai A sampai Z, malah yang dapat orang lain, kita nggak dapat. Padahal surat-surat sudah lengkap. Mulai NPWP semua sudah lengkap. NIB semua punya, tapi nggak dapat. Yang lain jual goro-goroan kasarannya gitu dapat.
Saya malah di Saya nggak tahu. di foto produk nggak produk tahu. saya Heeh. sama peralatan perang saya yang segambreng itu saya foto semua berapa kali malah sama Iya. anak saya. Udah lah Bu, nggak usah foto-foto, nggak dapat. Nggak Dan dapat. alhamdulillah, dan akhirnya pegawai saya yang hanya modal gini dapat Iya. yang berapa dulu? 2 yang Iya, BPUM setiap pertama bulan, itu dapat 2 kali dia dapat. Saya dapat yang saya tahu itu modal itu kalau nggak salah 1,2 juta ya. yang pertama dulu berapa ya? Banyak kayaknya. Nggak pernah, saya dapat Nggak ya pernah dapat. bantuan dari UMKM itu. Wadah ngurus Iya. oleh agama Dari itu surat-surat UMKM itu kalau nggak Terakhir salah saya- itu Saya dapat sama Bu Iya, Lilin. heeh. Terakhir baru 1.200.000. nah itu ya Ya kan. 1 kali itu aja. Oh, Padahal oh. pegawai saya dapat 2 kali. Oh, kok Pegawai beda? saya dan dengan modal jepret produk saya, dia dengan bangganya bilang, ngapain Mbak? Seman koro-koro kumpul-kumpul wong penting-penting, wong gak perlu aku lo gak kumpul wong penting ya oleh bantuan. Padahal Pernah dia cuma dapat gitu, pegawai. Nggak tahu di Padahal mana. suratnya ya lengkap mulai agama ke sana tapi nggak dapat. Iya. Tapi kalau Oke, menurut baik. saya bukan salah pemerintahnya. Nggak tahu salah sih. Nggak tahu. Kalau pemerintahnya kan pengennya bantu kita. Kalau dari atas pemerintahnya. Tapi di bawah-bawah kan Nggak tahu yang proses yang bukan salah pemerintahnya kalau menurut saya sih bukan. Nggak tahu yang di bawah mungkin bawahnya mana juga nggak tahu. Yang aneh tadi karyawannya kok dapet ya? Padahal itu kan. dia. Iya, yang jual bohong-bohongan kan sana. Nah, Iya. itu kan harus diproses itu. Iya. Dan- Padahal surat saya lengkap. Dan Mbak padahal. Siti jangan asal mau. Iya. Maksudnya gini, ini harus ditertibkan, iya kan? Jangan asal mau, misalnya begitu, berarti kan istilahnya itu dompleng, ya kan? Iya. Dompleng. Lah kita kan nggak tahu Mas. Karena statusnya ini karyawan, bukan Iya. yang mengelola gitu loh, maksudnya, ya kan? 2 karyawan saya dapat. Nah, Yang pertama yang agak besar itu loh, Iya. nggak tahu berapa gitu. 2 karyawan saya dapat. nah, Fotonya di gudang saya pula. nah itu harus di ini lagi ya, maksudnya ya bisa Ya. jadi kan ya apa Ya ya? survei lah, harusnya disurvei Iya, lah. harusnya disurvei. Harusnya disurvei. Jangan hanya Model foto. Kalau saya lihat sih persyaratannya tidak punya KUR. Iya, persyaratannya tidak punya KUR. Itu kalau menurut saya pribadi tidak bijaksana. Kenapa kita ambil KUR? Ya kita memang tidak ada modal. Kalau menurut saya harusnya oke lah UMKM punya KUR. Kalau tidak ada KUR, ya tidak bisa apa-apa kan kita. Tapi lihat KUR-nya gimana, lancar ndak dia, terus dia udah dapat berapa kali dan berapa kali dia macet. KUR itu apa? Kredit usaha ringan dari Oke. BRI. Padahal saya ndak punya loh KUR. Tapi saya ndak pernah dapat BUM. Itu kalau menurut saya itu apa ya? Menurut saya pribadi konyol lah. Kita ambil KUR. Karena apa? Karena kita memang ndak ada modal. Terus KUR bayar kan kita? Kita kan otomatis modal kita dipotong buat itu. Dan lagian usaha kita kan tidak selalu lancar. Ya, Oke, kan nah. ada kendala. Terus harga Bahan. harga bahan naik, kita mau menaikkan produk naiknya 50, kita naik 5 rupiah aja. Oh susahnya gitu. Harusnya dikaji ulang. Dan lagi perlu lagi disurvei langsung. Jangan hanya gimana ya? Dari RT, RW, pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Jangan hanya di situ. Toh pegawai-pegawai yang ada di pemerintahan, dia di kantor ngapain? Nganggur kan? Mending dia turun dong. Ngapain lo terima laporan, terima foto, kan? Jadi Saya harus di cross check lagi iya. gitu ya. Jangan asal. Saya pun juga enggak tahu percaya. kalau pegawai saya moto produk saya dan dikirim di BPUM. Dan akhirnya dapat. Kalau pegawai yang nganggur di kantor tuh turun dia, tahu dia lo pegawai atau ownernya gitu. Tapi ini juga peringatan buat kita semua ya, bahwa memang selaku pengelola kita juga harus lebih melakukan controlling terhadap Iya.
karyawan, iya kan? Kayak begitu-begitu Iya, kan memang itu tidak diizinkan, ya kan? Iya. Kok bisa ya kejadian kayak gitu? Banyak. Rahasia. Kadang beli misalnya gorengan di foto kayak produknya. Oh, Iya, gitu. banyak. Justru anggota UMKM yang nggak dapat. Kebanyakan ya anggota. Iya nggak dapat. Oh, Saya iya. lihat di Orang-orang grup biasa itu. yang dapat. Iya. Kita mengajukan dan akhirnya alhamdulillah enggak dapat. Semua teman-teman di grup itu Padahal ngurus alhamdulillah itu enggak A dapat. Mbak Z, surat-surat sudah lengkap. Ya enggak Loh, terus dapat. gini, ini satu lagi sebelum kita akhiri ya. Iya. Itu karyawan kan pasti punya persyaratan-persyaratan gitu ya, pekerjanya Mbak Siti. Kok bisa ya dapat dengan persyaratan-persyaratan Ya, apa? tanya yang Ya. pemerintahan di desa aja. Ya Apa tanya di- di yang Rahasiamu gitu-gitu. Apa dipalsu atau di gimana enggak paham. gitu? Kan Nggak paham ya? syaratnya cuman foto dan produknya ya. Kalau enggak Iya, salah, syaratnya itu foto penerima dan produknya. Kok sesimpel itu ya? Iya. Ya, itu. Ini yang nggak dapat. Ternyata di lapangan banyak ini loh terjadi. Iya, banyak sekali. Iya ya, sesuatu yang Ya, itu harus tadi. dikaji ulang begitu. Perlu disurvei lokasi. Ada banyak turun. penyimpangan-penyimpangan. Iya, banyak sekali. Jangan- Oke, nah, ya, itu. baik. Nah ini yang terakhir ini bisa disampaikan juga ini Mbak Wiwin, Mbak Siti, kalau misalnya order begitu bisa menghubungi siapa dan kemudian harapan-harapannya bagi UMKM pemula ya, dalam arti mungkin saran-sarannya itu kayak apa? gimana ya? Monggo dua-duanya ya. Kalau ingin order itu di order mana? di saya, VND Desa di di mana? 0877 Mungkin juga alamatnya nanti ya, Iya, Pak ya. iya. Alamatnya di mana begitu? 08 77 77 50 62 62 33 55. 0877 50 62 33 55. Iya. Ini untuk produknya VND Toy Store Iya. Siti Mahnuna ya, aneka mainan jadul. Alamatnya di mana sih sebenarnya? Saya sebenarnya ditanggulangin. Oh, ditanggulangin. Iya, Tapi untuk produknya ini Di Candi, Di Candi. produksinya. Oke, di Candi ya, sahabat ya. Iya. Ini bisa didapatkan juga di marketplace ya. Marketplace Kayak di Shopee. Oke, Shopee aja ya. Iya. Shopee aja. Kalau di toko-toko lain enggak ya? Misalnya kayak dititipin di Offline. mana gitu. Di offline. Offline aja. Jadi beli langsung bisa ya. Iya. Kemudian ini lewat WA yang tadi ya 0877 itu bisa. ya. Oke, baik, bisa di untuk sahabat-sahabat yang tertarik, monggo silahkan ini ya, bisa didapatkan barang-barangnya itu di Shopee, kemudian secara offline juga ya, WA juga gitu ya. Bisa. Medsos, Facebook, Instagram, Facebook, mungkin? Instagram. Iya. Ada namanya apa? Sama VND Toy Store. VND, oke, Iya. bisa nanti di search ya. Oke, kemudian kalau Mbak Wiwin, 089 606 781 670. Oke, ini di medsos ada semua ya. Ada semua Facebook, di Facebook sama IG. Uh-uh. Facebooknya Wiwin Istiqomah, IG-nya Rumah Terkaisi. oh oke. Iya, bisa juga di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Rumah Terkaisi tiap hari. Oke, baik. Hampir sama sih sebenarnya. Iya, ya. Offline juga bisa, WA juga Iya, bisa. iya, Monggo sama silakan semua, ya. iya. Reseller, menerima reseller mungkin? Menerima. Menerima. Saya reseller. Juga Mbak Siti juga menerima reseller ya? Iya. Oh, oke. Sangat, iya. Dan harganya pasti Beda dikit. disesuaikan Iya, gitu iya, ya. iya. Baik. Nah, ini mungkin ada saran-saran apa buat mereka yang mau bisnis? Mungkin apa sih Mbak, kita bisa berkaca dong dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Iya. Wiwin, Mbak Siti Iya. pada awal mulai bisnis kayak apa? Mungkin ada pesan-pesan, saran seperti apa sih? Monggo silakan. Ya, itu Sarannya tadi. ya harus optimis lah. Optimis. Iya, Kalau iya. Mbak Wiwin harus optimis ya. Iya. Itu aja Mbak Wiwin Iya. ya. Kalau Mbak Siti apa nih? Telaten, sabar, pantang menyerah. Oke, itu Iya. aja ya. Iya. Baik, ini singkat-singkat tapi ngena langsung ya. Monggo silakan kalau misalnya Anda tadi pingin order ya, ada kue tart ya. Nah, kemudian ada mainan jadul yang sekarang sudah agak susah ya kita dapatkan.
ini bisa langsung menghubungi Mbak Siti juga Mbak Wiwin. Baik Mbak Siti, Mbak Wiwin terima kasih Iya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya datang Iya. ke studio, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua bahwa Amin. dengan ketelatenan, dengan kesabaran, dengan keoptimisan Iya. Mbak Wiwin tadi itu bisa membuahkan hasil seperti saat ini, dan saya doakan semoga usahanya lancar, sukses ya. Amin. Oke baik, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.